Baik, sengaja saya ini supaya apa teman-teman pakai akun IPB ya, karena saya tidak perlu admit lagi ya. Kalau sudah pakai akun IPB, saya tidak perlu admit lagi. Dan kalau sedang kuliah kan saya hektik ya kalau perlu submit dulu. Ini sekarang sudah 37 ya, kayaknya udah bisa kita mulai perkuliahannya. Absensinya sudah ada di BAP ya, di PB Lecture. Kalau Anda di ini, silakan bisa diisi. Baik. Pertama, saya ini akan mengisi makro itu full ya, tapi mungkin kalau UAS nanti di kelas 1 lagi ya. Jadi di sini kelas 2 ya. Nanti di UAS nanti kelas 1 ya. Jadi ini pelajarannya buat saya kemarin ketemu mungkin kakak kelas kalian ya, tapi ilmu ekonomi sih, Rafili namanya, di Kementerian Ekonomi gitu ya. Langsung curhat ke saya. Curhatnya gini, Pak, saya ini malah yang ada tersisa itu adalah catatan kecil saya ya. Catatan saya nih, grafik-grafik makro gitu ya, terus catatan-catatan kecil di buku gitu. Kalau buku-buku ya dulu saya baca sih, tapi lebih banyak malah kurva gitu ya, kurva makronya, terus penurunan rumusnya, terus bagaimana flowchart-nya gitu loh. Itu yang saya tempel terus katanya di meja, karena kan beliau kerjanya di Kementerian Ekonomi gitu ya. Nah ini sebenarnya kesan ya, bahwa ternyata mencatat itu adalah hal yang penting gitu ya. Mencatat dalam artian bukan memindahkan apa yang ada di slide gitu ya, terus bukan memindahkan hanya dari buku kita pindahkan, tapi mensintesakan apa yang ada dalam perkuliahan, kemudian kita frame dalam otak kita, kemudian kita tulis kembali menurut bahasa kita. Itu yang lebih penting ya. Di kurva-kurva, samping itu yang pertama ya, sebagai recording gitu ya. Yang kedua, sebenarnya lebih penting dari itu, bahwa dengan mencatat itu, mencatat itu kan merangsang otak kita itu bekerja gitu ya, merangsang otak kita bekerja. Dan itu saya lakukan juga ketika dulu masih mahasiswa ya, S1, S2, S3 gitu ya. Itu yang saya lakukan. Saya membuat sekecil apapun punya catatan kecil gitu ya. Ya walaupun ada yang detail, kalau mahasiswa ada yang detail gitu ya, ada merangkum segala macam. Tapi yang saya lakukan adalah saya memiliki catatan kecil yang itu mungkin bisa berbeda dengan dari yang lain gitu. Nah ini penting ya buat kalian kalau ingin memancing daya analisa ya, ingin kalian itu bisa hal-hal yang mungkin tidak ada dalam slide, dalam buku gitu ya, dan dalam dalam materi-materi perkuliahan yang disampaikan gitu ya. Bahkan bukan hanya itu penting buat kalian juga untuk kalau misalnya ada pertanyaan kecil gitu ya, ini bagaimana gitu ya. Jadi note taking itu penting gitu. Apalagi di zaman sekarang ya, di zaman ketika buku-buku, material-material gitu ya sudah tersedia online. Intensitas kita datang ke perpustakaan itu semakin mengecil gitu ya, karena kan sekarang sudah ada di perpustakaan ya. Nah, ada perpustakaannya online gitu, bisa di handphone sendiri. Kalau zaman saya dulu, saya sering ke perpustakaan dan mau tidak mau saya tidak bisa ambil semua bukunya, kan harus mencatat di perpustakaan gitu, sehingga mau tidak mau saya itu mencatat ya, mencatat di perpustakaan hal-hal kecil yang harus hal penting yang pesan dari itu. Sekarang jurnal juga sudah orang copy paste gitu ya ke dalam Word gitu ya. Jadi daya analisa mahasiswa sekarang itu inilah tantangan zaman ya. Jadi daya analisa mahasiswa sekarang ini yang dirasakan drop gitu ya, karena kita itu hanya terbiasa mendengar gitu ya tanpa mensintesa ya. Jadi ini penting nih, karena kuliah makro ini semuanya kuliah kuliah analisa sebenarnya ya, kuliah analisa. Nanti juga ujian juga bisa ya pilihan ganda atau benar salah, tapi kan sebenarnya analisa juga. Jadi kalau kalian tidak terbiasa dengan analitik, bisa jadi pertanyaannya kan menjebak gitu ya.
Pertanyaan menjebak. Jadi kalau kita terbiasa mencatat itu akan bagus, gitu ya. Jelas ya. Ini sebagai pesan yang pertama karena mohon maaf minggu lalu saya ada acara di SDM ya. Oke, ada pertanyaan ya. Jadi kalau silakan kalau on cam bagus itu. Ini sebagai daya interaksi ya. Ini kan sebenarnya kita respect pada lawan bicara sebenarnya on cam itu ya. Jika nanti kalau ada pertanyaan silakan raise hand ya. Ada raise hand. Dan ini saya di semester 1 di UTS ini saya akan lebih banyak memakai gaya bicara gaya pelajaran orang pesantren lah. Kalau pesantren itu apa? Jadi kalau pesantren ada yang lulusan pesantren nggak sini? Ada nggak? Nggak ada? Ada nggak orang pesantren? Jadi kalau pesantren ada nggak? Siapa? Si pesantren apa? Farah bukan? Di Al-Kahfi. Al-Kahfi. Oke. Itu bukan kitab kuning ya, fokusnya ya. Oke. Jadi gini, orang pesantren itu gini, jadi mengkaji kitab kuning kan dari literatur teks Arab ya. Literatur teks Arab gitu kan. Jadi membaca dulu teksnya gitu kan, baru gurunya menjelaskan. Jadi sambil membaca gitu. Santrinya juga baca kitab kuningnya gitu ya. Gurunya juga baca kitab yang sama. Jadi kemudian penjelasan itu kemudian diterjemahkan atau ditafsirkan gitu ya. Jadi itu gaya-gaya pesantren tuh kayak gitu. Nah sekarang saya coba kita nggak pakai PowerPoint gitu ya, tapi gaya pesantren membaca dari satu paper ya, dari satu paper. Bu Ranti juga mungkin seperti itu ya. Tapi UAS nanti akan saya berbeda ya. Jadi biar kita bisa, itu yang pertama. Yang kedua, kita itu harus mulai terbiasa sekarang belajar membaca artikel ya, jadi kalau kalian ingin tahu gitu ya bahwa ternyata yang ada di buku MenQ ya, yang ada di buku makro mikro, yang ada textbook itu awalnya dari paper ya, dari jurnal ya, awalnya dari jurnal itu kemudian dijadikan satu chapter atau subchapter di buku-buku itu ya. Misalnya kan buku MenQ ya, makro ya, MenQ atau buku miskin gitu ya, buku miskin. Nah itu buku awalnya dari artikel-artikel di American Economic Review ya, terus dari artikel-artikel dari guru-guru beliau, dari catatan-catatan kuliah, kemudian ditulis lagi dalam bentuk buku. Itu sejarahnya. Nah, sekarang kita akan balik, makanya cara belajar kita banyak membaca paper ya, banyak membaca paper, kalian mencatat dan kemudian silahkan menganalisa gitu ya. Nanti kita akan ujian juga itu tergantung dari satu pemahaman kalian, kedua nanti papernya dibagi, kalian nanti mensintesakan lagi, meresume lagi, mensintesakan lagi, silahkan bekerja kelompok gitu ya. Misalnya ada di kelompok itu ada yang meresume papernya gitu ya, karena papernya bahasa Inggris ya, bukan apa-apa, kita itu harus saya bukan tidak percaya gitu dengan terjemahan karena kan tahu lah yang menerjemahkan itu siapa gitu kan. Saya tahu lah environment kan, saya kan S1, S2, S3 itu orang ekonomi gitu. Jadi saya tahu lah yang menerjemahkan itu siapa gitu. Kadang-kadang penerjemah yang bisa jadi itu bukan orang ekonomi juga gitu kan. Jadi term-term itu kadang-kadang aneh gitu dalam bahasa terjemahan itu. Makanya kita lebih langsung saja ke jurnal aslinya gitu ya. Jadi ke paper aslinya, bahkan ini kadang-kadang out of date gitu ya, di tahun 2000 berapa gitu, atau 98 atau 99 gitu, atau bahkan 80-an juga ada. Jelas ya, ini ide dari perkuliahan kita, kenapa kita akan ulasnya seperti itu. Jelas ya. Oke. Saya ini dulu ya. Saya tuliskan dulu. Ada pertanyaan? Kemarin kita sudah bahas, Bu Ranti kemarin bahas apa? Bu Ranti kemarin bahas konsumsi ya? Kemarin konsumsi, investasi juga ya? Nah, C plus I ya. Nah, kita akan bahas sekarang G ya. Kita sekarang akan bahas G ya. Apa itu G? Government
expenditure, tapi bukan hanya government expenditure, tapi kita akan bahas whole aspect of the government ya. Jadi peranan pemerintah ya, peranan pemerintah. Sudah terlihat ya? Oh, sudah terlihat ya? Ya, baru terlihat. Belum. Udah Pak, barusan terlihat. Oke ya. Nah, the function of state in determining economic policies in Islamic tradition ya. Jadi fungsi state di sini adalah tentu saja negara, dan negara itu ingat, bedakan antara negara dengan pemerintah ya. Kalau negara itu ya negara Indonesia. Kalau pemerintah itu adalah orang yang atau pihak yang ditunjuk sebagai pemangku kepentingan negara atau yang memiliki kebijakan lah ya gitu ya, yaitu sifatnya periodik gitu ya. Nah ini kita bahasnya sebenarnya bukan hanya pemerintah ya, tapi state ya, adalah negara ya, peranan negara gitu ya. Jadi entah ini kita tidak tergantung satu pemerintahan tertentu ya, dan tidak tergantung pada bentuk apa negaranya, terserah itu ya. Ada negara demokrasi, ada negara kerajaan gitu, ada negara apalagi dan bentuk-bentuk negara yang lain. Nah kita sini akan bahas the state ya, peranan negara ya, function negara. Bahkan sifatnya apapun ya dalam perekonomian, dalam konteks perekonomian yaitu namanya negara ya, yang mengurus perekonomian itu ya namanya state namanya ya, state ya. Dalam mendetermine ya, dalam memengaruhi economic policies ya, kebijakan ekonomi, tapi ini secara Islamic tradition. Kita sudah bahas, mungkin kalian sudah belajar di mikro, makro ya, bahwa di makro terutama ada G kan, G itu adalah government expenditure ya, government expenditure ini sebagai fungsi daripada national output ya. Nah, kita akan bahas di sini function. Nah, ini dari, silahkan bisa kalian baca ya. Erdem, satu lagi sebenarnya dari Monzerkev ya. Nah, ini bisa kalian baca ya, nanti ini saya share ya dua-duanya ya. Dari Monzerkev ya. Atau coba saya share dulu ke grup kalian. Oke, saya share ya. Jadi gini, kalian baca, sambil catat ya, bahwa kita akan sekarang bahas bagaimana peranan ya, dan fungsi dari state ya, dari negara, dan ini kemudian dikejawatakan sebagai pemerintah gitu ya, dalam Nah, kita juga penting bahwa dalam modern ekonomis itu bagaimana kita kaitkan aspek Islamic principles dan juga Islamic tradition ya, dari zaman Nabi in the context of modern economies itu seperti apa ya, dalam konteks kita gitu ya. Jadi kita akan bahas itu kira-kira peranan negara itu seperti itu ya. Nah, di sini sudah ada disebutkan kesimpulannya ya, bahwa fungsi negara adalah maintain justice ya, satu menjamin keadilan gitu ya, dan juga mencegah ketidakadilan ya. Jadi ini amar ma'ruf gitu kan, ini nahi mungkar, protect the security of individuals life, jadi menjaga hak-hak dasar ya dari individu, termasuk properti, ini yang berarti kan ini hak secara keekonomian ya kalau properti itu, dan juga memproteksi atau menjaga law and order ya, hukum dan hukum dan aturan-aturan hukum yang lainnya ya. Di samping itu negara juga punya peranan dalam bisnis etik ya, memfasilitasi bisnis etik ya.
dan juga negara itu menjamin ya, menjaga bagaimana mekanisme pasar yang terjadi ya. Jadi supaya tidak berlawanan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip yang sudah disepakati lah at least gitu ya. Dan juga mengeluarkan regulasi-regulasi ekonomi ya, dan juga memanage public goods ya, barang-barang publik ya, yang barang-barang, kalau barang public good berarti barang-barang yang tidak bisa disediakan oleh pasar gitu ya. Ya, samping itu bukan hanya menjaga tapi juga mengeksekusi ini bagaimana alokasi dari public services ya, layanan-layanan publik ya. Dan selanjutnya adalah maintain social security. Jadi kan sebagian orang kan ada orang yang insecure ya, golongan mustadafin gitu ya, bahasa agamanya gitu kan. Nah, negara juga punya peranan ya, dan ini punya kewajiban negara untuk menjaga social security itu ya. Dan terakhir bahkan ada yang sifatnya force ya, force itu memaksa orang itu atau menjaga ketat gitu ya, bahwa seseorang itu harus bekerja ya sesuai secara kalau dalam situasi tertentu misalnya bencana itu membolehkan orang itu harus bekerja ya, untuk misalnya jadi wajib militer atau apa kalau terjadi peperangan. Boleh negara itu memaksa orang untuk melakukan hal seperti itu. Itu kira-kira secara umum ya. Nah, gini ya. Jadi dalam setiap ekonomi ya, atau apapun ya, entitas ekonomi, tentu kita dihadapkan pada kondisi alokatif ya. Alokatif itu maksudnya berapa alokasi tertentu untuk yang digunakan untuk memproduksi gitu ya. Jadi berapa produksi yang akan dipakai gitu ya, akan beberapa barang atau jasa yang mesti diproduksi, dan bagaimana dan seberapa banyak ya itu produksinya, level of production-nya gitu. Jangan sampai terlalu eksploitatif misalnya. Sekarang tambang dikuras habis-habisan, tapi generasi mendatang kan bisa jadi tidak menikmati lagi gitu. Jadi itu kan ada alokatif ya, alokatif intergeneration ya, allocation gitu ya. Jadi alokasi itu bukan hanya antara individu yang ada sekarang, tapi juga intergeneration ya. Makanya ada sustainable development goals gitu. Jadi sustainable development goals itu sebenarnya alokasi ya, resource allocation gitu. Jadi resource itu tidak kita eksploitasi sekarang gitu ya, tetapi juga harus memperhatikan generasi ke depan gitu ya. Kalian tahu misalnya dulu zaman Bu Susi tidak dilarang ekspor lobster gitu ya, bukan masalah tidak menguntungkan, masih ada untungnya, justru itu yang paling mudah gitu ya, bibit lobster itu untuk kita ekspor. Tapi kan yang dilihat kan how and how much ya, bagaimana nanti ke depan atau ke belakang ya, nanti lobster kita bisa punah gitu kan, atau susah lagi untuk bisa memproduksi lobster. Dan itu kalau dijual lobsternya kan itu lebih bernilai ekonomi tinggi gitu ya. Nah ini pertanyaan-pertanyaan ini kemudian akan memberikan informasi kepada kita model ekonomi apa yang kita anut gitu ya. Maksudnya intensitas pemerintah itu akan terlihat gitu ya, seberapa kuat ya dominasi pemerintah dalam perekonomian, seberapa kuat ya. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang maksudnya tidak ikut campur mengenai ekonomi, ada juga yang sifatnya pemerintah itu pertengahan lah ya. Ada sebagian to some extent terlibat, tapi dalam hal yang lain tidak terlibat. Nah inilah namanya disebutnya common economy ya, command economy. Jadi pemerintahan komando gitu ya. Nah ini mirip Cina gitu ya. China itu komando kan, atau misalnya Uni Soviet zaman dulu kan itu komando sifatnya ya. Negara-negara sosialis gitu ya, negara-negara komunis itu sebenarnya kan common ya. Jadi itu common economy ya. Nah sebaliknya adalah market economy. Kalau market economy peranan negara itu minimal gitu ya, bahwa segala macam decisions yang ada di pasar
dan bagaimana mekanisme pasarnya, termasuk harga, ya penentuan harganya itu diserahkan saja oleh pemerintah atau negara itu ya kepada pasar ya. Jadi supply dan demand gitu ya, supply dan demand. Itu kira-kira dari pertanyaan-pertanyaan itulah yang kemudian muncul apa bentuk negara atau sistem ekonomi yang dianut gitu ya. Di sisi yang lain bahwa ada kita itu kan ada setidaknya ya ada 3 ya kalau perekonomiannya tertutup gitu ya, tertutup dan juga itu sebenarnya dikerucutkan kepada 3 gitu ya. Ada household ya rumah tangga itu ya masyarakat, ada firm ya atau perusahaan, dan ada government atau state ya negara atau ini diwakili oleh pemerintah gitu ya. Nah kalau household itu apa nanti masuknya? Kalau household masuknya apa? Ini household siapa masuknya? Muhammad apa nih? Kevin. Household itu jadi apa? Household. Kevin. Household itu peralatan rumah tangga gitu ya Pak ya? Peralatan rumah tangga. Kita ngomongin peralatan rumah tangga. Bukan loh, maksudnya kayak beberapa orang yang hidup bersama terus berbagi makanan kayak gitu, benar nggak ya Pak? Ya dalam konteks ekonomi makro, household itu apa? Oh, dalam konteks ekonomi mikro Pak berarti Pak? Ya itu mikro ya. Kalau dalam rumah tangga gitu. Kalau makro apa household itu? Berarti pemerintahan Pak. Household. Pemerintahan. Pemerintah. Karena kan kalau household rumah tangga kan mikro, berarti kalau misalkan makronya berarti pemerintah gitu ya Pak, atau ini apa mungkin dalam konteks provinsi gitu Pak? Masa sih household pemerintah? Variabelnya apa berarti? G. Household makro variabelnya G berarti? Bukan ya Pak, bukan. Bukan G berarti Pak, ya. Nah, ini Pak Jiriani coba. Household apa? Ada 3 kan tadi, ada household, ada firm, ada perusahaan, ada rumah tangga, ada perusahaan, dan satu lagi ada pemerintah. Itu kalau household jadi apa? Penny Pak Jiriani ada nggak Penny? Ada Pak. Ya. Apa? Kurang tahu Pak. Household kurang tahu. Kalau rumah tangga apa? Kalau fungsi Y, C, I, G, N, X. Household itu jadi apa? Mau mencoba menjawab Pak. Siapa ini? Putra ya? Iya Pak. Kalau household itu rumah tangga berarti dari sisi konsumen bukan ya Pak ya? Ya, konsumsi ya. Ya. Berarti konsumsi ya. Jadi household itu kemarin kan kita sudah bahas household kan. Kalau keputusan rumah tangga dari pendapatannya ini apakah jadi saving, benar nggak? Apakah ini jadi apa yang dikonsumsi ya, yang autonomous itu kan? Ada yang bukan autonomous, yang karena masalah variabel CO plus BYD berarti fungsi-fungsi yang terkait bukan kebutuhan dasar ya. Ada misalnya beli mobil, itu kan BYD kan, itu tergantung disposable income-nya ya. Kalau C0 kan itu lebih ke arah kebutuhan dasar ya. Nah, itu C. Ya, jadi representasi dari rumah tangga adalah C ya. Kalau firm apa? Kalau firm perusahaan apa? Representasinya apa? Produksi Pak. Produsen. Kalau berproduksi pakai apa? Investasi Pak. Ya, modal Pak, investasi. Itu dari investasi dia gitu kan. Ya, dari investasi. Nah, sebagian household juga ada yang jadi produsen, ada. Tetapi nanti kan kalau dia secara national accounting, ya kalau dia berinvestasi, misalnya pinjam ke bank gitu, apa-apa gitu ya, ke bank syariah, itu kan nanti ada kredit investasi, tetap aja pencatatannya I, bukan konsumsi ya.
bukan konsumsi, gitu ya. Itu I ya. Jadi kalau yang produksi itu pasti dengan investasi, gak mungkin kita bisa berproduksi tanpa investasi dulu kan. Even ketika misalnya kita ambil di nanam cabai gitu kan, ada produksi cabai itu kan kita pasti berinvestasi dulu, menanam dulu kan, menanam kan. Ya, jadi I dulu. Jadi investasi ya. Jadi produksi itu adalah firm itu adalah nanti direpresentasikan dalam I ya. Nah, sekarang kita akan bahas pemerintah. Itu apa representasinya? Representasi pemerintah apa? Coba, siapa ini? Fadilah. Siti Fadilah. G, Pak. G ya. G. Nah, kalau NX, saya tanya, nah ini perekonomian terbuka ya. NX, net export. Itu apa kalau net export? Ekspor impor. Ya, itu apa sebenarnya? Ekspor itu siapa yang ekspor itu buat apa ekspor? Ekspor yang dari dalam negeri ke luar negeri. Kalau misalkan yang impornya dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, itu apa sebenarnya? Nah, misalnya kita misalnya ekspor kakao ke Swiss ya. Kakao itu bahan coklat ya ke Swiss. Ekspor kan? Nah, itu sebenarnya diwakili siapa itu? Konsumen atau produsen? Produsen, Mbak. Dan di luar negeri, benar nggak? Karena mereka berinvestasi untuk perusahaan coklat, benar nggak? Atau bisa juga kita misalnya ekspornya hebat nih sekarang kita kayak Jerman misalnya. Jerman itu mengekspor mobil atau Jepang gitu ya, kendaraan. Berarti itu siapa? Konsumennya siapa? Kita ekspor misalnya apa produk ekspor kita? Misalnya ekspor barang tertentu X gitu ya, ke luar negeri. Berarti itu siapa sebenarnya aktornya? Aktornya siapa? Aisyah, Kaulan. Iya, Pak. Ya, itu siapa? Kalau kita ekspor ke luar negeri itu aktornya siapa? Dari perusahaan, produsen. Di sini produsen, berarti kita yang produksi ya. Tapi konsumennya siapa? Konsumennya siapa? Berarti dari kurang tahu saya, Pak. Konsumennya berarti adalah dikonsumsi oleh konsumen luar negeri. Jadi ekspor impor pun sebenarnya sama saja. Ini adalah bisa itu C, bisa itu I ya. Kalau itu digunakan untuk konsumsi kayak tadi mobil itu ya. Itu kan berarti C luar negeri ya. Atau bisa seperti tadi kita ekspor kakao ya ke Swiss lalu itu jadikan sebagai modal investasi mereka gitu kan. Itu kan buat investasi nanti jadi atau kita mesin ya, ekspor mesin berarti kan itu jadi I-nya di sana gitu kan. Atau misalnya buat dikonsumsi oleh pemerintah di sana gitu kan, berarti itu jadi G di luar negeri. Jadi sebenarnya CIG saja sebenarnya kalau ekonomi tertutup kan CIG saja. Jadi NX itu sebenarnya adalah CIG ketika kita mengkomparasikan dengan aktor luar negeri. Jelas ya. Jadi ekonomi itu sebenarnya CIG tidak lepas dari itu. Makanya di sini ya mana tadi saya tadi balik lagi ke sini ya. Makanya tidak lepas dari C itu, CIG ya. Household ya, I dan G gitu ya. Nah, kita asumsikan yang pertama itu adalah secara mikro ya, ini adalah sebagai konsumen ya. Ini produsen dan ini pemerintah itu sebagai wasitnya lah ya. Dia juga bisa berperannya sebagai konsumen juga bisa ya. G itu kan sebenarnya konsumsi pemerintah ya sebenarnya. Atau bisa juga investasi pemerintah sebetulnya. Jadi pokoknya G itu aktor yang lain. Nah, secara mikro bahwa market price itu
dipengaruhi oleh hubungan antara supply demand kan ya, hubungan antara supply demand. Kemudian market pasar ini kemudian di sana ada bagaimana misalnya efisiensi pasar gitu ya, bagaimana harga itu ditentukan ya. Dari harga kemudian muncul nanti profit gitu ya. Jadi ada maksimum utility kalau dikonsumsi gitu ya. Kalau di produsen nanti ada maksimum maksimisasi keuntungan gitu kan. Nah, itu namanya market ya. Itu namanya market ya. Nah, di sisi yang lain government ini adalah dalam konteks makro adalah decision authority ya of the public economy. Jadi mereka itu adalah sebagai otoritas yang memiliki kebijakan gitu ya terkait perekonomian publik ya. Perekonomian publik itu apa sih? Perekonomian yang tidak bisa di-cover oleh konsumsi dan di-cover oleh household dan firm gitu ya. Misalnya penyediaan rel kereta api itu ya, to some extent mungkin, atau jalan raya gitu kan. Kalau perusahaan yang bangun dengan susah gitu kan, tapi kalau oleh negara itu bisa gitu ya. Atau yang menyangkut hajat hidup orang banyak, itu namanya public goods gitu ya. Nah, begini ya, ini ada dua catatan sebenarnya. Satu, catatan pertama, market itu bisa efisien. Ya, market itu bisa efisien dalam menentukan resource allocation gitu ya, alokasi sumber daya ya, menentukan harga yang efisien, menentukan menentukan resource alokasi yang secara perekonomian itu bisa efisien dan seterusnya. Tetapi di sisi yang lain ya, market juga bisa gagal. Jadi ada dua term di sini. Ada market efisien dan juga ada market failure, kegagalan pasar. Coba saya tanya, contoh kegagalan pasar itu apa? Ada satu barang yang dibutuhkan publik tapi tidak bisa disediakan oleh pasar. Contohnya apa? Bendungan misalnya. Bendungan ya. Bendungan bisa nggak? Perlu nggak publik? Perlu nggak? Coba tanya ke perusahaan buatin kami bendungan dong. Mau nggak? Nggak ada yang mau kan? Atau jalan raya. Waduh, saya nanti kalau buat jalan raya kata perusahaan, nanti yang nikmati siapa? Betul nggak? Nanti banyak free rider sebutnya kan? Banyak penumpang gelap. Kami yang bangun, orang lain yang nikmati, kami yang urus, orang lain yang rusak. Nanti kalau ini gimana? Itu kan namanya market failure ya, kegagalan pasar dalam menyediakan barang publik. Nah, siapa yang mengisinya? Siapa yang mengisinya? Siapa yang mengisinya untuk bangun-bangun? Pemerintah. Jelas ya? Jelas ya? Jadi boleh jadi untuk menentukan misalnya supply demand cabai atau apa yang sifat atau handphone, silakan saja, itu kan bukan menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya mekanisme pasar saja, benar nggak? Ini iPhone nih, iPhone berapa tuh yang sekarang? 12 ya? 12 atau 13? 12 ya? Ya silakan aja mekanisme pasar. Kalau itu dirasa bermanfaat dan itu harganya pas, ya silakan. Kalau enggak ya jangan beli, enggak. Nah itu kan bolehlah itu mekanisme pasar dipakai. Silakan mekanisme pasar, ya. Masalah laku gak laku ya hubungan antara konsumen dengan produsen saja gitu kan. Tetapi kalau bendungan ya nggak bisa. Jadi market itu short. Apakah pasar itu bisa kita tinggalkan? Disuruh saja? Ya udahlah. Kami nggak perlu pemerintah gitu ya. Ada misalnya pemerintah sekarang yang demo. Ya udah tidak perlu lagi pemerintah, tidak perlu negara. Bisa? Tidak bisa karena kebutuhan publik itu tidak bisa serta-merta kita semuanya serahkan kepada mekanisme pasar. Jelas ya? Nah, oke ya. Jadi kan sebenarnya, tapi sebaliknya, kalau kita serahkan full
kepada pemerintah, nanti lahirnya adalah sosialis ekonomi. Mau nggak semuanya kita serahkan misalnya kepada mekanisme oleh, pokoknya yang ngatur pemerintah saja lah. Mau kita, yang penting kita bisa makan, bisa minum, dan juga terpenuhi kebutuhan. Nah ini kan konsep sosialis kan? Mau nggak seperti itu? Seperti halnya di Korea Utara. Nah, ya udah semuanya to some extent China sekarang ya, bahwa mereka itu mereka itu di gajinya jangan terlalu tinggi gitu ya, rendah saja untuk memancing competitiveness ya, tingkat upah ditentukan oleh negara gitu ya, tetapi rendah tingkat upahnya ya, tetapi kemudian kebutuhan dasarnya dipakai. Nah kan itu kan berlawanan juga dengan kadang-kadang to some extent right ya, hak gitu ya, bahwa kami yang bekerja keras kok gak dapat hasilnya ya, sama antara orang yang bekerja keras dengan yang tidak bekerja keras sama saja kan, pendapatannya gak terlalu jauh gitu kan. Bagaimana penghargaan terhadap kerja? Jelas ya. Jadi to some extent market itu juga menunjukkan itulah reward terhadap orang yang bekerja keras. Enggak? Bagi orang yang bekerja keras, bagi orang yang bekerja, ini mereka akan mendapatkan hasilnya. Enggak? Bagi orang yang bisa memproduksi Apple gitu ya, atau iPhone gitu kan, dengan kemampuan teknologinya, dia bisa meng-create uang kan. Bagi orang yang bisa bertani yang banyak dan efisien sehingga laku oleh pasar, dia akan dapat rewardnya oleh pasar. Jadi resource alokasinya kan jelas kepada orang yang berhak. Coba kalau diserahkan ke mekanisme pemerintah, mungkin tidak ada lagi insentif orang itu untuk berinovasi. Tidak akan ada insentif orang itu berproduksi, benar nggak? Tidak ada insentif orang itu melakukan misalnya startup itu nggak bakal ada. Buat apa buat startup? Orang nanti ditentukan oleh negara. Ya, daya imajinasi, daya kreativitas, daya itu tidak akan ada. Nah, itulah sebenarnya tantangan di sini ya. Tantangan dalam artian bagaimana sih peranan Islam itu ya, terkait peranan negara itu ya. Apakah kita itu pure liberal atau pure sosialis gitu ya. Nah, kita akan bahas di sini adalah bagaimana fungsi pemerintah atau dalam ini state ya, negara ya, in determining economic policies in the context of Islamic thinking, dalam kerangka ekonomi Islam gitu ya. Nah ini kira-kira ya fungsi pemerintah ya dalam perekonomian Islam itu ya, Islamic tradition itu kira-kira adalah, ini bisa dicek ya, Capra ya, Umar Capra, ini orang masih ada ya sekarang ya. Maintaining justice and preventing unfairness, tadi sudah saya sebut ya. Protecting the security of individuals' life and property as well as law and order ya. Ini terkait security keamanan individual gitu ya. Terus ini saya pengen inilah, bisa dibacain nggak? Ini siapa nih? Bisa dibacain lah. Saya minta ada volunteer baca papernya. Ini siapa nih? Alfat. Ya Pak, Fatih Pak. Fatih ya. Coba Fatih baca. Yang mana Pak? Di situ ada nggak papernya? Kamu baca nggak? Sebentar Pak, saya buka dulu. Nah ini. Coba apa tuh baca? Ada berapa tuh? Coba terjemahkan ya. Langsung dalam bahasa Indonesia ya. Ya Pak, ya. Yang pertama itu maintaining justice and preventing unfairness. Jadi menjaga justice, keadilan dan menghindari adanya ketidakadilan. Terus menjaga keamanan dari setiap kehidupan masing-masing
masyarakat, dan kepemilikannya juga untuk law and order. Ya, Law and order itu hukum dan ketertiban. Terus proving that, untuk membuktikan apa itu? Etika bisnis sudah ter-apply, sudah terjalankan. Terus meletakkan mekanisme pasar untuk dipraktekkan untuk setiap individual interest. Kepentingan individu. Ya, Pak. Nah, terus regulasi mengatur ya kehidupan ekonomi dan meletakkan suatu aturan untuk hal itu. Terus mengatur dan memanage kepemilikan publik sama publik itu barang-barang publik ya. Iya. Barang-barang publik. Terus melakukan melakukan servis publik, eksekusi ya, atau menyediakan lah ya. Iya, Pak. Jasa publik gitu ya. Macamnya. Iya, Pak. Terus menjaga keamanan sosial dan memaksa orang-orang untuk melakukan pekerjaan jika penting, Pak. Ya, ketika dianggap penting, misalnya situasi darurat ya. Nah, itu kira-kira ya, teman-teman gitu ya. Nah, satu, maintaining justice and preventing unfairness. Ya, nah, keadilan kita tahu bahwa ini adalah pilar utama gitu ya, pilar utama Islam gitu ya. Bahwa Islam itu didirikan atas dasar keadilan gitu ya. Jadi Islam itu sangat melarang gitu ya, ada tindakan oppression ya, kekerasan atau ada dominasi ya satu atau pihak-pihak tertentu gitu ya. Bahkan bahwa keadilan itu adalah elemen yang utama gitu ya, yang menurut Ibnu Khaldun ya, kalau kalian belajar Ibnu Khaldun ya dan Suhrawardi ini dan juga Ibnu Taimiyah menganggap bahwa sebenarnya sekarang ada buku ya namanya dari Why Nation Fails ya, Why Nation Fails, kalian baca tuh ya, Why Nation Fails tuh kenapa negara itu bisa gagal dan bisa berhasil gitu ya. Ini buku Daron Acemoglu ya, Why Nation Fails ya. Nah, buku ini ya, ini kenapa buku satu negara itu gagal, satu negara berhasil, dan negara yang lain berhasil. Ya, ini ternyata ini sudah dijawab sebenarnya oleh Islamic scholars ya, misalnya Imam Suhrawardi gitu ya, Imam Ibnu Taimiyah, termasuk Imam Ibnu Khaldun. Tahu Imam Ibnu Khaldun siapa? Dan tahu gak Ibnu Khaldun itu siapa? Kalau kalian belajar Ibnu Khaldun harus belajar ini. Ibnu Khaldun siapa? Bukan nama universitas ya. Ibnu Khaldun itu sosiolog ya, ekonom dan sosiolog Muslim ya, dan mereka itu sebenarnya buku Why Nation Fails ini Daron Acemoglu ya, ini Daron Acemoglu, ini orang Turki, ini sama seperti paper ini ya, orang Turki ya, ini terinspirasi oleh buku Muqaddimahnya Ibnu Khaldun ya. Jadi Ibnu Khaldun itu banyak menjelajahi peradaban-peradaban, negara-negara, kerajaan-kerajaan saat itu, dan ternyata pada satu kesimpulan bahwa yang menyebabkan satu negara itu eksis ya dalam jangka panjang adalah bagaimana perlakuan negara itu terhadap masyarakatnya, bagaimana keadilannya yang diberlakukan gitu ya. Bahwa bahkan Ibnu Taimiyah ini yang luar biasa ini, Allah itu menolong negara yang adil gitu loh ya. Walaupun misalnya ini sebenarnya ini kiasan saja ya, bahwa walaupun itu sebenarnya dipimpin oleh misalnya orang yang tidak beriman gitu ya, tetapi dia state yang adil gitu ya. Tetapi Allah itu tidak menolong state yang
tidak adil, walaupun itu dipimpin oleh misalnya orang yang Muslim ya, tetapi dia bertindak misalnya otoriter gitu ya, kan banyak kejadian kan di satu negara ya misalnya. Coba kalian cek ya, ini buktinya, dibuktikan ya, Index of Islamicity Index ya, Islamicity Index nih. Kelihatan ya? Nah, Islamicity Index ini mengindeks negara-negara berdasarkan bagaimana maqasid syariah yang mereka ini ya, ini Husain Askari ini, bagaimana memeringkat negara itu berdasarkan level maqasid syariah yang mereka junjung. Nah, ternyata negara-negara yang yang sesuai dengan maqasid syariah itu malah banyaknya adalah negara-negara Skandinavia. Ya, New Zealand itu dianggap sangat Islami gitu. Maksudnya bukan sangat Islami, bukan berarti tinggal berimannya saja lah bahasanya gitu ya. Jadi sebenarnya maqasid tujuan-tujuan syariah itu sudah mereka capai. Ya itulah mungkin karena yang tadi saya sebut ya, ini yang disebut Ibnu Taimiyah itu. Jadi keadilan itu sebenarnya itu harus dijunjung. Nah, ini adalah prinsip dasar kemanusiaan. Ya. Ini prinsip dasar kemanusiaan. Apalagi kita sebagai orang yang beriman, di mana keadilan itu dijunjung tinggi oleh Allah gitu dalam Quran gitu ya. I'dilu wa aqrabu littaqwa, i'dilu, beradilah kalian gitu kan. Karena indikasi kita itu orang yang bertakwa adalah ketika kita melakukan keadilan gitu ya. Itu kira-kira inspirasi daripada bahwa ajaran agama itu sangat menjunjung tinggi keadilan. Dan ini dalam konteks negara ini akan diwakili oleh bagaimana pemerintah itu bisa adil terhadap rakyatnya, gitu ya. Pemerintah itu adil terhadap rakyat. Itu ya Al-Ghazali gitu ya. Terus Ibnu Taimiyah, di sini juga ada Suhrawardi ya. Suhrawardi ini imam dari Persia ya. Nah, ini banyak sekali hadis ya terkait bahwa Allah itu sangat memerintahkan kita itu berlaku adil. Ini 4 ayat 8 berarti surat apa ini Al-Maidah ya. Surat An-Nisa ayat 8 gitu ya. Surat An-Nisa juga ayat 42 gitu ya. Kalian baca ya. Kira-kira bahwa Allah itu sangat menjunjung tinggi, bahkan mewajibkan kita itu berlaku adil gitu ya. Dan adil itu loh, hati-hati ya. Adil itu adalah sikap kita sebagai seorang muslim ke siapapun, mau itu muslim atau non muslim. Jelas ya, kalau kita di satu, misalnya kalian jadi ketua RT atau jadi ketua RW itu, tetangga kita ada yang muslim, ada yang non muslim, padahal jatahnya sama misalnya, ini ada yang muslim, ada yang non muslim, itu tetap harus dibagi kan. Kalau kita tidak berlaku adil ke non muslim, sama saya tidak adil gitu. Jadi keadilan itu tidak memandang agamanya siapa. Ya dulu ketika Umar bin Khattab gitu kan, punya gubernur namanya Umar Amr bin As, yang gubernur Syria, Palestina ya. Di situ ada perempuan Yahudi gitu ya, yang itu tergerus tanahnya akibat perluasan tanah masjid gitu ya, untuk masjid Baitul Maqdis. Umar itu sangat adil ya, karena apa? Perempuan Yahudi ini ternyata mengadu kepada Umar gitu, bahwa gubernur sana ternyata menggusur tanahnya gitu kan. Padahal Yahudi. Umar itu memberikan pedang gitu ya. Digoreskan pedang itu ke tulang gitu ya. Garis tegak lurus itu diserahkan lagi. Dan ternyata itu sangat kemudian dibawa lagi oleh perempuan Yahudi itu kepada Amr bin As, dan Amr bin As seketika langsung bersujud gitu ya, dan bertobat bahwa saya itu salah ya, dikira adil itu hanya untuk muslim saja, ternyata adil itu bagaimana perlakuan kita kepada non muslim juga ya. Jadi keadilan itu adalah prinsip universal dan itu sangat berlaku akhlak kita kepada baik muslim atau non muslim. Ya, kita tidak boleh ada properti non muslim kita mentang-mentang non muslim itu atau apa, itu tidak boleh gitu. Tetap saja itu tidak adil, tetap zolim. Lawan adil itu zolim ya. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya.
fair ya, menempatkan sesuatu pada, ini prinsip ada itu, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya itu zolim. Ya, kalau zolim ya makanya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya itu zolim namanya. Ya, nah hukum agama Islam juga sangat menjunjung tinggi keadilan, gitu ya. Misalnya ya Ibnu Khaldun di sini kata Ibnu Khaldun ya bahwa kalau tindakan kekerasan ya terhadap misalnya seseorang ya, kepemilikan seseorang, misalnya dengan memotong gaji gitu ya, yang tidak selayaknya gitu ya, atau misalnya memungut pajak yang tidak adil gitu ya, yang miskin malah dipajak, yang kaya tidak dipajak, atau misalnya mengganggu kepemilikan masyarakat gitu ya. Nah ini adalah tindakan ketidakadilan dan itulah yang sebenarnya yang menyebabkan negara itu tidak sustain ya, tidak sustain. Ya pemerintahnya at least ya, pemerintah itu tidak akan dipilih lagi. Itu kira-kira prinsip dasar pemerintah yang pertama itu harus adil. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah apa ini? Security of individuals' life and property. Ya tadi sebut ya, menjamin kehidupan individu dan juga kepemilikannya. Nah ini Ini kan sebenarnya salah satu maqasid syariah ya. Maqasid syariah itu di sini salah satunya adalah hizbun nafs gitu ya. Hizbun nafs, tahu kan hizbun nafs? Ada yang tahu nggak nih hizbun nafs? Hizbun nafs. Hizbun nafs melindungi apa? Jiwa ya, Pak. Jiwa ya, Pak. Melindungi jiwa ya. Melindungi jiwa. Ini salah satu maqasid syariah yang paling utama. Ya, melindungi jiwanya dulu. Kalau ada orang yang sakit, jangan dulu nanya dan itu sekarat. Jadi jangan dulu nanya berapa ini bisa bayar nggak di rumah sakit. Ya jiwanya dulu yang kita lindungi. Ya di jalan ada yang tertabrak misalnya, kita ditanya dulu agamanya apa gitu kan. Kita bawa dulu sampai beliau itu jiwanya terselamatkan dulu. Ya atau bisa bayar atau tidak. Tidak boleh seperti itu. Negara itu tidak bisa, atau kita ya, itu tidak bisa. Nah, ini bahkan dan juga propertinya ya, kepemilikannya ya. Nah, ini ingat ya, ini khutbah ya, khutbah Rasul ketika di Haji Wada ya, di Haji Wada nih. Haji Wada bahwa menurut Rasul ya, siapa yang mengganggu kehidupan seorang muslim gitu ya, dan bagaimana mengganggu propertinya, kepemilikannya dan juga kekayaannya, hartanya gitu ya. Nah, itu sama saja dengan mengganggu itu dilarang ya, satu sama lainnya. Jadi kita itu tidak boleh mengganggu satu. At least kita itu tidak mengganggu gitu kan. Kalaupun kita tidak bisa memberi, setidaknya jangan mengganggu kita itu. Ya. Nah, agama juga sama, negara juga sama. Kalaupun mungkin tidak bisa memberikan yang banyak kepada masyarakatnya gitu ya, tapi setidaknya masyarakat itu kehidupan ekonominya jangan diganggu dulu gitu kan. Ya. Misalnya dalam konteks sekarang misalnya, ini kepada UKM nih, jangan dipersulit dulu. Kalaupun tidak bisa membantu ya jangan mempersulit kehidupan pribadinya, kehidupan perekonomiannya. Itu kira-kira prinsip daripada yang kedua ini. Jadi safeguarding and security ya. Kalaupun tidak bisa membantu ya jangan mengganggu gitu ya. Nah ini prinsip dasar dalam pemerintahan. Nah kita bisa mengkritisi satu pemerintahan tertentu misalnya malah mengganggu kehidupan masyarakat gitu ya. Misalnya properti ya, hak tanah misalnya, bukannya memberi sertifikat malah ada penyerobotan tanah misalnya sertifikat fikih dan seterusnya. Ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip agama gitu ya. Yang ketiga adalah menjaga bisnis etik ya. Jadi bisnis etik itu, etika bisnis itu teraplikasi dalam kehidupan perekonomian. Ingat ya, negara itu peranannya sebagai hisbah ya. Hisbah itu hisbah ya, organisasi hisbah. Jadi pengawas gitu ya, hisbah itu. Nah, dan kita dihisab gitu ya. Nah, dihisab itu kira-kira negaranya itu hisbah gitu ya, pengawas. Ya, kita itu kan dihisab nanti kan karena kita itu dihisbah oleh Allah gitu kan. Nah, negara itu silakan kehidupan ekonomi masyarakat berlangsung ya menurut
proses market, ya penentuan harga, bagaimana pasar itu silakan dipakai gitu ya, silakan dilakukan ya berdasarkan prinsip efisiensi dan seterusnya. Negara itu hanya mengawasi kalau ada pihak-pihak yang terlibat dalam perekonomian itu yang tidak sesuai dengan bisnis etiknya, yang tidak sesuai dengan etika bisnisnya. Ya, jadi bedakan antara pengawas dengan orang yang terlibat kan. Jadi negara itu tidak mencampuri urusan. Wah ini jangan gitu dong, yang itu misalnya ini saya ikutan bisnisnya ya atau apa, tidak seperti itu. Ya, untuk barang-barang yang sifatnya itu tidak bukan urgen, bukan menyangkut hajat hidup orang banyak, ya cukup negara itu misalnya mengawasi pasarnya, ya sehingga itu bisa berlaku adil. Misalnya. Pasar saham ada hisbah, ya. Di pasar ekspor impor ada hisbah. Ini negara tidak perlu ikut dalam proses mekanisme pasarnya, cukup sebagai orang pihak yang terlibat ya untuk mengawasi negara itu. Ya, demikian pula di dari zaman existence early times ya, dari awal tuh Rasul itu dari zaman Rasul itu peranannya sebagai hisbah. Ya, ada sahabat menanyakan ekonomi, nanyanya ke Rasul. Atau yang terakhir misalnya di Khalifah Utsmaniyah ya, Ottomans ya, itu juga ada fungsi-fungsi hisbah ya, ada fungsi-fungsi hisbah ya. Nah ini Rasul nih ini nih di surat 3 ayat 104, ini surat 3 itu berarti surat Ali Imran ya, ayat 104. Ini apa ini? Nah ini prinsip utama hisbah sebenarnya. Coba ada yang bisa volunteer nggak? Surat Ali Imran ayat 104, coba cari. Surat Ali Imran ayat 104, ada yang Adora, coba Adora. Ada Adora nggak? Adora. Hadir, Pak. Coba Google ya. Surat Ali Imran ayat 104. Artinya ya, Pak? Ya, boleh. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Jadi wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar gitu ya. Nah, itu kira-kira ya, jadi saya sudah Google juga nih. Nah, ini ya. Waulaika humul muflihun. Jadi kalau ingin jadi negara yang beruntung gitu ya, pemerintahan yang beruntung, maka lakukanlah apa tadi? Kita itu harus menyeru kepada kebaikan ya, mencegah kemungkaran gitu ya. Dan kita itu ada sebagian orang. Nah, sebagian orang itu tentu saja bisa diwakili kalau konteksnya mekanisme pasar adalah pemerintah, ya, yang ditunjuk sebagai hisbah, ya, jelas ya. Jadi di BEJ misalnya kita masuk ke pasar saham, ya kita serahkan fungsi hisbah itu kepada regulator, benar. Kita di perdagangan ekspor impor ya, fungsi hisbahnya kita serahkan kepada Kementerian Perdagangan, itu kan karena mereka yang tahu wah ini boleh atau tidak boleh. Ada perang tarif nggak misalnya, atau ke misalnya Kementerian Perdagangan misalnya di pasar-pasar yang sifatnya supaya tidak monopoli misalnya, benar nggak? Kan ada komisi pengawas persaingan usaha kan, ini ada indikasi misalnya ada monopoli nih, ya itu ada hisbahnya, itu silakan saja ya. Silakan, bahkan itu harus ada lembaga hisbah. Jelas ya? Nah, sebenarnya fungsi dari hisbah itu sebenarnya ya, idenya sebenarnya adalah menjaga hak Allah ya, menjaga hak Tuhan. Artinya lembaga hisbah juga harus bisa menjaga. Wah ini kok misalnya daerah wisata, kok ini kok gak menjalankan sholat nih? Misalnya, ya boleh seperti itu. Ini bolehlah kita berekonomi, tapi kita jangan meninggalkan sholat, gitu kan. Terus right of man, itu hak dasar manusia. Ya berarti kan ini naratif adalah menjaga bagaimana pasar itu tidak boleh gitu ya mengganggu hak publik, hak masyarakat. Nah, bagaimana kita juga harus menyediakan misalnya jalan, air gitu ya, masjid gitu ya, atau bahkan untuk pemeluk agama yang lain gitu, boleh. Ya disediakan misalnya sarana misalnya ibadah itu tidak boleh itu boleh
dia tidak dilarang gitu. Bahkan di zaman Umar gitu ya, di zaman Rasul juga. Coba kalian cek Piagam Madinah ya, itu luar biasa itu Piagam Madinah. Ya, atau mengkombinasikan keduanya. Nah, inilah sebenarnya peranan hisbah ya. Jadi bahasa hisbah itu muhtasib gitu ya. Muhtasib itu isim fa'ilnya. Muhtasib itu apa namanya? Pelakunya ya, yang melaksanakan hisbah itu. Ya. Jadi menurut Ibnu Taimiyah, hisbah itu adalah maintaining the needs, controlling the industrial sector, controlling the service sector, controlling commercial sector. Nah, ini berarti kan industri-industri yang harus ada hisbahnya. Service sector ini perdagangan, industrinya kita maintain, kita kontrol ya. Commercial sektornya kita kontrol juga. Kontrol itu bukan ikut campur, tapi kalau ada pelanggaran kita ingatkan dan itu diberikan sanksi, ya. Itu kira-kira peranan hisbah. Ya, bahkan Rasul itu adalah muhtasib itu yang pertama, gitu ya. Rasul itu dulu pernah ada dalam satu hadis nih ya, sangat melarang nih ada orang di pasar saat itu meletakkan gandum yang basah di bawah, gitu ya. Kemudian meletakkan yang keringnya di atas. Artinya apa? Berarti kan supaya timbangannya berat gitu ya. Berarti namanya berat gitu ya, atau yang harganya beda juga. Nah, itu kan nanti akan menyebabkan ketidakadilan atau kezoliman dari pedagang kepada pembeli. Nah, Rasul itu sebenarnya ini menerapkan, kalau zaman sekarang itu bahasanya itu prinsip adverse selection ya, adverse selection dan moral hazard ya, ini namanya asymmetric information. Jadi kan kenapa ini banyak meletakkan sekarang misalnya pedagang yang banyak itu sekarang buku ya, pedagang buku ya, kita beli itu kan, padahal di kilo dimasukkan yang lain gitu kan, atau yang bawahnya mungkin yang kurang bagus gitu kan. Nah, itu kan karena gak ada hisbah. Sekarang coba cek di pasar-pasar ya, pasar tradisional itu banyak sekali timbangan-timbangan yang memang harus perbaiki gitu kan, atau diperberat timbangannya. Itulah pentingnya hisbah. Jadi Pak, kalian kalau ada riset nanti ke depan itu bagus tuh, mengukur ketepatan timbangan yang ada di pasar. Nah, itu penting karena kan kalau coba bayangkan kalau kita beli, misalnya yang beli ke pasar itu, atau misalnya gini lah, pom bensin lah gitu ya. Coba bagaimana pedagang-pedagang retail bensin di bawah itu bisa jujur kalau dia beli ternyata bukan 1 liter, ternyata 0,9 liter. Jadi kejujuran itu menular ya. Kalau di atasnya sudah tidak jujur, ke bawah juga bakal tidak jujur, enggak? Coba bagaimana yang retail itu bisa menjual 1 liter sementara dia beli, padahal 1 liter itu dia dapatnya 0,9 liter. Ya. Jadi itu menular gitu. Jadi makanya sebagai hasib ya, negara itu itulah pentingnya ya, menjamin bahwa tidak ada kezoliman, tidak ada ini yang utama malah ya, tidak ada hak-hak orang lain yang diambil gitu akibat adanya tindakan-tindakan yang maruk ya, atau greedy gitu kan. Nah, itu kira-kira hisbah gitu ya. Demikian pula ada di setiap zaman khalifah Islam ya, dulu itu sudah ada hisbahnya. Yaitu adalah menjamin hak-hak itu tidak keadilan dalam pasar gitu ya, dan dijamin pasar itu berlaku sesuai etika bisnisnya. Ini yang kurang sebenarnya ya, banyak sekarang. Ini kalau hisbah ini sekarang digalakan aja ya, atau regulasi-regulasi terkait hisbah itu kuat gitu ya, itu akan insya Allah negara itu tidak bocor lah ya. Oke, itu hisbah ya. Yang keempat adalah, ada yang volunteer nggak? Coba. Yang keempat itu apa? Denny ada Denny Rizky. Hadir, Pak. Nah, coba kok. Pergi makan, Den. Peranan negara yang keempat apa? Ya, ini ya, Pak. Maaf, bentar.
Halo, halo. Ya. Seperti dalam society yang lain, harus terjemahkan seperti itu. Ini intinya apa coba? Oh, intinya. Oke. Ntar Pak, baca dulu. Kebijakan kebijakan ekonomi yang terus-menerus menjaga stabilitas harga, menjaga stabilitas harga, pekerjaan penuh, berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran yang menguntungkan, dan distribusi pendapatan yang adil. Jadi arahannya adalah untuk keberlangsungan kesejahteraan ataupun masyarakat yang sejahtera. Ya, terus? Nah, untuk pemasaran pasar harga Islam, kebijakan Islam itu menjamin beberapa required kondisi seperti mencegah terjadinya monopoli, pasar hitam, black market, dan spekulasi. Seperti itu, Pak. Ya. Juga ini ya, price control ya, trade restriction gitu ya. Justru trade restriction itu kalau bisa tidak perlu gitu ya. Ya kecuali itu untuk tujuan melindungi ya. Tapi kalau banyak trade restriction sekarang perang dagang misalnya antara China dan itu sebenarnya tidak tidak diharapkan gitu ya, karena ada restriksi ya, saling boikot gitu ya. China boikot Amerika, Amerika boikot China, itu sebenarnya tidak bukan prinsip-prinsip yang adil gitu ya. Kemarin tuh sempat ada ya, Amerika, US tidak mau ekspor misalnya alat-alat militer ya, kalau misalnya produk-produk pertanian seperti paha ayam mereka itu tidak kita serap. Nah itu kan sebenarnya yang tidak adil gitu ya. Kalau dagang ya sebagaimana ininya saja gitu ya. Nah itu kira-kira bahwa negara itu harus punya peranan dalam menjamin bahwa mekanisme pasar itu berlangsung sebagaimana mestinya gitu kan. Tidak ada unsur eksploitatif ya, tidak ada unsur di sini bahwa supply demand itu diganggu gitu kan, termasuk di situ misalnya ada penimbunan gitu ya, ketika cabenya ini langka justru semakin ditimbun, itu kan semakin banyak juga masalah ketika harganya semakin melambung gitu ya. Itu yang tidak boleh ya. Yang kelima, ini bagaimana mengatur kehidupan ekonomi itu dan mengintegrasikan ya aturan-aturan itu ke dalamnya gitu ya. Jadi ini namanya maslahah mursalah itu. Masalih mursal itu maslahah mursalah gitu ya. Bahwa begini, ada yang tahu nggak masalah mursalah itu apa? Masalah mursalah itu apa? Ada yang tahu nggak? Jadi masalah mursalah itu apa? Manfaat, Pak. Manfaat. Ya, baik dari segi lisan atau maknanya. Ya, berarti kan ada masalah ya, ada masalah. Jadi gini sebenarnya, dalam aturan konteks Islam itu tidak harus semuanya evidence-nya atau kejadiannya ada di zaman Nabi. Tidak perlu semuanya ada hadisnya gitu kan. Tidak perlu semuanya diatur. Misalnya sekarang misalnya perdagangan saham misalnya ya. Ya masalah mursalah dalam perdagangan saham adalah ya silakan kata Rasul,
antum a'lamu bi umuri dunyakum gitu kan. Kalian itu lebih tahu urusan dunia kalian. Tapi prinsip-prinsipnya adalah apapun yang menjamin keadilan di pasar saham itu ya itulah yang diterapkan. Ya. Jadi tidak semuanya bahwa aturan agama Islam itu harus Rasul lakukan gitu ya. Harus Rasul lakukan. Karena kan tidak semuanya ada zaman Rasul. Ya, dalam regulasi penerbangan gitu ya, mungkin tidak ada zaman Rasul, tidak ada penerbangan. Tapi kan yang diatur nanti bagaimana proses-proses transaksi misalnya flowing dari pasar di atasnya. Bahkan mushaf gitu kan, mushaf, masalah mushaf juga mushaf itu, mushaf Al-Quran itu tidak ada aturan di zaman Rasul juga ada mushaf itu di Quran itu ditulis ya kemudian dijadikan mushaf. Jadi itu sebenarnya contoh dari masalah musalah gitu ya. Jadi kan menurut Utsman bin Affan ini penting nih mushaf ini Quran ini kemudian ditulis gitu ya. Sehingga karena di situ banyak orang yang hafid yang talar Quran itu malah meninggal gitu ya. Banyak yang meninggal di medan perang juga banyak gitu ya. Nah, sehingga ya udahlah ada kodifikasi Quran gitu. Penulisan Quran itu dalam mushaf. Nah, itu salah satu bentuk masalah mursalah. Itu dalam Quran, apalagi dalam kehidupan ekonomi. Rasul sudah mengindikasikan kepada kita, ya udah silakan. Kalian lebih mengetahui urusan kalian gitu ya. Yang aku ajarkan itu adalah prinsip-prinsip, norma-norma, keadilan, kejujuran ya dan seterusnya. Itulah kemudian diaplikasikan. Nah, itulah yang dalam konteks ekonomi itu namanya maslahah mursalah. Bahkan ya dalam muamalah atau muasyarah gitu. Muamalah itu apa? Pergaulan kita sama manusia atau dalam ekonomi misalnya ya. Itu kan sebenarnya mubah hukumnya. Sebenarnya mubah hukumnya. Kecuali ada hukum-hukum yang melarang, benar enggak? Jadi pada dasarnya mubah gitu. Jadi kalau tidak ada larangan, ya dalam artian eksplisit tidak mengandung unsur maisir, maghrib ya, maisir goror riba, itu insya Allah halal gitu. Ya insya Allah halal gitu ya. Ya kita bisa minta fatwa ke ulama, kita tanyakan kepada ulama. Tetapi ya itulah yang kemudian mendasari prinsip maslahah mursalah ini. Jelas ya. Jadi, pemerintah itu hanya cukup sampai menyajikan masalah mursalah ini. Jadi silahkan melakukan regulasi-regulasi yang itu memang menjamin maslahat ya kepada masyarakat ya. Dan yang selanjutnya adalah driving and managing public goods. Ini sudah jelas ya. Jadi kalau tadi saya sebut juga bahwa public goods itu kalau tidak semuanya bisa disediakan oleh pasar kan. Nah, pemerintah kemudian menyediakan membangun jalan raya, membangun pelabuhan ya. Membangun apalagi bandara gitu kan. Nah ini dananya itu berasal dari Baitul Mal ya. Kalau Baitul Mal wa Tamwil sebenarnya ya. Nah kalau Baitul Mal itu kan kalau zaman Rasulnya Kementerian Keuangan lah gitu ya. Kementerian Keuangan. Jadi oleh State Treasury gitu ya. Oleh Kementerian Keuangan. Itu dananya dari dana publik. Itu diperoleh juga dananya itu dari kumpulan dari masyarakat juga gitu ya. Dan kemudian executing public services, pemerintah juga harus menyediakan infrastruktur sosial ya, misalnya apa, education, health ya, atau basic infrastruktur yang lainnya ya. Bahkan ini Sayyidina Ali ya, ini memerintahkan nih pernah kepada gubernur Mesir ya. Ini inspirasi nih kepada masyarakat, kepada pemerintah sebenarnya ya. Ali itu bilang, coba keinginanmu untuk mengimprove ya earth ya, artinya membangun ya, membangun, memberikan masyarakat membangun untuk kemaslahatan masyarakat itu harus lebih besar daripada keinginanmu untuk mengkolek kharaj itu pajak ya. Pajak bumi ke masyarakat. Artinya apa? Coba inspirasi ini apa artinya? Ada yang bisa jawab gak? Ini inspiratif loh ya. Inspiratif.
Jadi pemerintah itu harus punya misi yang lebih kuat, itu membangunnya gitu, jangan mengkolek pajak ke masyarakat, ya gitu ya. Jadi fungsinya itu harus seperti itu, ya. Bahkan harus punya daya kreativitas. Pemerintah itu jangan pajaknya yang diinikan, tapi bagaimana misalnya employ misalnya badan usaha milik negara gitu ya, yang bisa menguntungkan, tidak dikorupsi dan seterusnya. Jadi ini inspirasi ya buat kalau kalian misalnya ditakdirkan ya sebagian dari kalian jadi bekerja di Kementerian Keuangan atau apa. Jadi di kita itu ada pos, ada dua. Posnya itu ada dua. Pos anggaran pemerintah itu ada dua. Satu, capital expenditure. Yang kedua, current expenditure. Saya bisa jelaskan nggak? Capital expenditure and current expenditure. Coba ada yang bisa menjelaskan nggak? Apa bedanya? Capital expenditure dengan current expenditure. Jadi G itu ada dua loh ya. Saya bisa jelaskan nggak? Nur Syifa coba. Nur Syifa ada Nur Syifa. Nur Syifa. Iya Pak. Coba ada dua ya. G itu ada dua loh dalam konteks ini. Ada capital expenditure, ada current expenditure. Apa bedanya? Kalau capital expenditure itu adalah pengeluaran modal atau belanja modal untuk memperoleh aset tetap bagi negara. Benar Pak? Betul Pak? Yang membangun ya, membangun jalan raya, membangun apa? Bendungan gitu kan. Kalau current expenditure apa? Kalau current expenditure itu pengeluaran baru-baru ini atau pengeluaran untuk masa sekarang kayak gitu Pak. Bukan. Ada yang bisa jawab nggak? Current expenditure itu apa? Ada capex, ada current expenditure ya. Current expenditure apa? Anjar. Current expenditure apa? Saya Pak. Ya, Anjar ya, Pak. Kenapa Pak? Ya, current expenditure itu apa? Current expenditure atau pengeluaran rutin ya, bukan saat ini ya, rutin. Itu apa? Untuk gaji PNS itu ya, untuk dinas ya, untuk operasional pemerintahan, itu current expenditure. Coba ada yang bisa cek ya sambil kita jalan, berapa persen sekarang porsi capital expenditure dengan current expenditure di APBN ya, silahkan cek. Coba besar mana? Saya ini memancing kalian ya, saya sambil jalan, nanti saya akan jawab ya, saya akan tanya ya, kalian silakan siapapun yang bisa saya tanya ya. Ya, berapa persen ya current expenditure, berapa persen capex ya, capital expenditure. Oke ya. Nah itu capital expenditure ya, untuk bangun kanal ya, bangunan, bendungan atau kota baru gitu ya, apapun ya kebutuhan infrastruktur ya yang sangat terkait dengan kebutuhan jalan desa gitu ya, itu kan sangat di Papua gitu kan, membuat jalan gitu kan, bagus. Ya. Maintaining social security and preventing the poverty. Nah ini penting ya, bahwa ke net ya, social safety net gitu ya. Ini adalah hal yang mendasar gitu ya dalam perekonomian Islam ya. Inspirasi Islam itu kita itu harus concern ya, menjamin hak-hak dasar ya terkait working ya. Gini ya sebenarnya ini ya. Ini terkait dengan kuliah yang lalu sebenarnya nih. Ya. Terkait dengan kuliah yang lalu. Bahwa kalau ada orang yang tidak ada orang mustadafin gitu, orang lemah gitu ya.
orang lama itu adalah tanggungan negara. Tetapi dalam pasar sebenarnya ya, inspirasinya kita itu diinspirasikan oleh hukum agama itu jangan berpangku tangan, benar nggak? Jadi gini, jadi Islam itu sangat menganjurkan itu dalam mengatasi misalnya masalah kemiskinan dan orang miskin ya, itu pertama kali adalah apa yang dianjurkan? Kita itu harus bekerja dulu. Yang kedua, baru lingkungan sekitar nih. Kalau ada yang miskin, itu lingkungan sekitar yang harus memproteknya. Tetangga terdekat atau saudara terdekat. Kemudian kalau ini berarti bisa dengan zakat, kalau lebih luas lagi. Nah, kalau itu tidak bisa, nanti government aid, ya, atau dari obligatory rights yang lain, ya, yang selain zakat, misalnya wakaf dan seterusnya. Jelas ya, karena apa? Bahwa bekerja itu kita menghasilkan sesuatu dari hasil pekerjaan sendiri itu lebih mulia daripada kita berpangku tangan. Ya, jadi kalau misalnya ini konteks pemberdayaan zakat misalnya ya, jadi zakat itu tidak harus kita itu untuk kepentingan konsumsi semua gitu. Boleh zakat itu untuk memberdayakan mereka. Ya, kita ada dana zakat misalnya 100 juta gitu ya, untuk 100 orang. Untuk 100 orang ya bolehlah untuk 100 orang gitu ya. Misalnya untuk orang 500, tapi sebagiannya berarti kan 50 juta nih. 50 juta lagi nih untuk misalnya mereka bisa berusaha. Ya, jadi zakat produktif dijadikan untuk mereka itu bisa lepas dari kemiskinannya. Ya, itu zakat, konteks zakat. Ya, tentu saja sebelum zakat bahkan tetangga terdekat dulu. Jadi kalau tetangga kita ada yang miskin, kita yang lebih wajib gitu daripada pemerintah sebenarnya. Itu menurut Yusuf Qaradawi ya. Jadi kita yang lebih wajib daripada pemerintah, tetangga terdekat. Ya setidaknya kalaupun tidak dengan resources yang kita miliki, ya setidaknya kita laporkan ya kepada misalnya aparat pemerintah, atau kita punya kalaupun tidak mampu oleh sendiri, itu kita bisa crowdfunding untuk teman-teman kita, dari teman-teman kita gitu ya, atau dari saudara-saudara kita yang lain, atau dari masyarakat sekitar yang lain. Ini ada nih saudara kita. Ini jangan langsung ke pemerintah sebenarnya ya. Ini secara obligatori, ini fardu kifayah kan seperti itu. Ya, atau at least lah kita bilang ke pemerintah, ke dinas sosial, ini ada masyarakat yang sangat membutuhkan. Jelas ya. Nah, saya tadi balik tanya, coba capital expenditure berapa persen dari current expenditure? Hana Tohira, coba. Hana Tohira. Hana ada? Hana? Ya, Pak. Ya, berapa persen? Mau cek nggak? Kurang tahu saya, Pak. Ya, nggak dicek ya, barusan saya suruh ini. Coba berapa persen pengeluaran capital expenditure, berapa persen current expenditure? Siapa nih? Korea. Saya nemunya ini Pak, capital expenditure tapi yang Wika. Hah? Dari ini perusahaan Wika gitu Pak. Bukan, pemerintah. Ya nemu Pak. Ya sama perusahaan juga kan gitu. Kalau perusahaan kan capital expenditure berarti dia bangun pabriknya ya, dengan gaji karyawannya atau perjalanan dinas dan seterusnya. Itu current expenditure. Ada yang bisa jawab nggak? Coba, ada yang bisa jawab nggak? Anissa Nurul Husna. Mohon maaf Pak, saya juga belum nemu. Ada yang sudah bisa nggak? Kamu tinggal Google aja ya, kalian tinggal Google. Iya Pak, tadi saya juga ini lagi Google Pak, cuman tidak nemu gitu Pak, cuma ada pengertian jenis kapitalnya, penggantian aset, cuma gitu-gitu aja Pak. Oh, oke. Coba porsi APBN ya untuk capital expenditure gitu.
atau current expenditure untuk gaji pegawai, gaji PNS gitu ya, itu berapa persen? Oke, kita lanjut ya. Nanti saya tanya lagi ya. Ini supaya kalian bisa menelaah ya, dalam konteks sekarang itu bagaimana efisiensi sebenarnya ya, efisiensi dari anggaran itu ya. Ini kan uang pajak kalian tuh, bener nggak? Uang pajak kalian tuh, bener nggak? Dipakai apa gitu kan? Apakah buat bangun jalan, buat bangun jembatan, buat bangun apa, pelabuhan dan seterusnya? Apakah buat gaji PNS itu? Saya mau tanya itu ya. Coba, ada yang volunteer nanti ya, saya tanya lagi. Oke. Ya, nah tetapi dalam konteks itu kan ini secara hukum ini ya, kalau tadi saya sebut bahwa kita itu lebih utama bekerja kita itu dari hasil kerja sendiri, kalau kita tidak bisa ya lingkungan sekitar, dan zakat dan seterusnya. Tapi dalam konteks negara ya, kalau kalian diamanahi menjadi misalnya pemerintah gitu ya, pemangku kebijakan, bahwa pemerintah itu atau negara itu harus membangun kebijakan itu ya, membangun kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan itu harus secara holistik ya, harus secara tepat gitu ya. Bahkan misalnya seperti ini, misalnya gini ya, kan ada abdi negara ya, PNS dan juga TNI, Polri gitu ya. Nah, itu tuh boleh dialokasikan sebagiannya untuk mereka pensiun. Itu yang sekarang terjadi ya. Jadi sehingga ketika mereka sudah berumur gitu ya, dan atau ketika mereka terjadi kecelakaan atau dan seterusnya, itu bisa melalui mekanisme insurans ya, mekanisme pensiun juga ya. Jadi harus seperti itu, atau dengan misalnya BPJPS ya, BPJPS bisa tenaga kerja atau BPJS asuransi kesehatan ya. Itu kan sebenarnya prinsip-prinsip seperti itu. Ya, negara itu boleh mengkolek ya prinsip-prinsip asuransi ya dengan prinsip syariah tentu saja gitu ya, sehingga dana kelolaan ini kemudian bisa dipakai untuk membiayai orang-orang yang terkena musibah misalnya ya. Jadi inilah proses prinsip-prinsip insurance ya, insurance untuk social protection ya. Dan ini diambil dari dana-dana dari masyarakat juga, sebenarnya kan dari Baitul Mal itu kan dari masyarakat juga. Jadi itu boleh ya, boleh kita dengan asuransi itu boleh ya. Atau bagi orang yang tidak mampu bayar asuransi, ya berarti negara yang bayarkan. Dari dana apa? Ya dari dana Baitul Mal, dari dana dari Kementerian Keuangan. Jadi semuanya istilahnya semuanya diasuransikan, ya semuanya diasuransikan. Yang bayar sendiri asuransi itu ya harus bayar sendiri, ya portion dari income-nya. Tetapi yang belum bisa bayar, yang tidak bisa bayar itu preminya, ya dana tabarruknya, nanti kalian belajar ya asuransi itu dibayarkan oleh negara. Ya sehingga semua warga negara ketika ada masalah misalnya dalam kesehatan atau terjadi musibah, masuk ke rumah sakit itu biayanya gratis, atau yaitu prinsipnya seperti itu ya, atau ya diringankan lah ya itu sama extent ya kalau misalnya ya, jelas ya. Dan yang terakhir adalah negara juga bisa memaksa orang itu untuk bekerja ketika mereka itu dibutuhkan tenaganya ya, ketika terjadi misalnya natural disaster ya, misalnya terjadi bencana alam ya, atau terjadi perang. Nah ini bisa mereka itu wajib militer misalnya ketika perang, atau ketika ini wajib nih, ini sekolah libur dulu, sekarang kita membantu saudara kita dulu. Nah ini peran negara juga ya, peran negara. Jadi boleh orang profesional atau yang sifatnya voluntary ya, sifatnya voluntary dan siap ya, siap wajib militer atau wajib apalah gitu ya. Kalau di Belanda tuh ya, kalau Belanda itu sudah wajib ya, karena mungkin negerinya itu di bawah laut ya. Negeri Belanda itu kan rata-rata di bawah laut tuh. Jadi anak kelas 2, 3 SD itu sudah belajar pakai pelampung gitu ya,
terus belajar menyelamatkan orang lain, menyelamatkan diri, menyelamatkan orang lain. Nah, kira-kira model-model seperti itu yang harus kita terapkan. Misalnya di Aceh atau daerah-daerah rawan gempa atau rawan tsunami, itu harus sudah diajarkan oleh negara. Dan itu adalah peranan negara, gitu ya, peranan negara untuk memaksa orang itu siap menyelamatkan diri dan menyelamatkan orang lain. Berapa persen? Ada yang bisa jawab nggak? Saya dapetnya nominalnya, Pak. Berapa? Siapa tadi? Berapa? Tadi siapa yang ini jawab saya? Jelas. Tadi saya sama Adora juga, Pak. Oh ya, Kevin sama Adora berapa? Kalau saya dari dari website Kemenkyu-nya, dari informasi APBN sih nemunya tax expenditure-nya ya, Pak. Dari 2016 1,55% dari PDB yaitu 192,6 triliun, 2017 1,45% atau 196 triliun, dan 2018 1,49% dari PDB yaitu 221 triliun. Itu yang saya temuin. Ada yang lain nggak? Kalau saya nominal pas tahun 2018-nya, Pak. Itu angkanya 660 triliun. Itu buat apa? Itu capital expenditure-nya. Buat capital expenditure. Berapa persen dari total APBN? Kalau di artikel saya nggak dijelasin sih, Pak. Cuman dikasih tahu nominalnya aja. Oke. Ada yang lain nggak? Pak, saya mau coba, Pak. Ya, siapa? Ini di data APBN tahun 2021, tapi saya kurang tahu, Pak, ini apa benar apa enggak. Jadi di situ datanya, keterangannya itu belanja KL dan non KL, Pak. Belanja KL itu maksudnya kementerian lembaga, ya Pak. Itu saya kira kementerian lembaga itu gaji pegawai kementerian dan lembaga begitu, Kak. Berarti itu current expenditure-nya, dan yang non KL itu yang current expenditure ya, Pak. Benar nggak, Pak, ya? Berapa itu? Yang kalau berapa? Itu dilihat persenan persenan per presnya, kalau KL 126%, non KL 67%, Pak. Wow, kan masa lebih besar ya? Jadi gini ya, jadi kita itu porsi APBN itu 60% lebih ya. Saya nggak tahu angka persisnya, itu 60% itu untuk current expenditure ya. Jadi untuk gaji untuk gaji pegawai ya, untuk dinas dan seterusnya. Jadi ya itulah di Indonesia gitu ya. Di Indonesia. Jadi capital expenditure-nya kurang dari 40%. Jelas ya. Jadi kita masih birokrasinya masih gemuk kita itu ya. Masih gemuk ya. Jadi Indonesia itu masih gemuk ya. Sementara untuk membangun ini masih lemah ya. Termasuk porsi itu mungkin untuk bayar utang luar negeri ya. Bayar utang gitu ya. Jadi karena itu salah satu. Ya itu PR bersama ya. PR bersama. Jadi kedepannya porsi untuk membangun itu harus lebih banyak sebenarnya. Kalau ingin kita ini ya. Nah, dalam konteks modern ekonomi itu sama sebenarnya. Apapun itu bisa diterjemahkan ya. Bisa terjemahkan, yang intinya adalah bagaimana peranan pemerintah itu ya dalam porsi yang ideal gitu ya. Jadi tidak terlalu terlibat jauh gitu ya, tapi juga tidak absen juga gitu ya. At least dalam fungsi hisbah tadi. Dan satu hisbah, yang kedua untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan publik dan untuk menjamin hak-hak dasar itu bisa terpenuhi. Itu kira-kira yang ujungnya adalah bagaimana kesejahteraan masyarakat itu bisa tercapai. Jelas ya? Jadi itulah peranan kira-kira inspirasi hukum Islam itu ya untuk dalam perekonomian gitu ya, dalam perekonomian. Jadi coba cek ya oleh kalian tuh Kalimatun Sawa ya di Piagam Madinah itu luar biasa ya, itu
bagaimana pemerintah itu ingin pemerintahan Muslim itu sangat Rasulullah itu sangat ingin adil ya kepada masyarakat. Ya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan ya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan. Satu lagi paper dari Moncercaf ya. Silakan kalian baca ya. Silakan kalian baca, itu bagus juga ya. Banyakan itunya itu sih lampirannya itu hanya 18 halaman ya. Bahkan ada pertanyaan dari Bapak, saya izin bertanya. Ya. Kan tadi Bapak sempat nyinggung terkait sebenarnya kegiatan pemboikotan tuh kalau dalam Islam nggak boleh kan, karena emang kalau perdagangan ya udah dagang-dagang aja gitu kan Pak. Terus kayak kemarin tuh sempat ramai terkait boikot Prancis karena yang ilustrasi Nabi Muhammad. Terus beberapa negara juga ngelakuin hal itu gitu Pak. Terus kayak menurut saya kayak kalau zaman sekarang di mana kayaknya semua orang tuh benar-benar ngutamain perdagangan dan duit, itu tuh benar-benar cara yang efektif buat bikin efek jerah ke negara-negara lain gitu Pak. Nah, kalau menurut perspektif Islam itu kayak gimana Pak? Itu masalah ideologi ya, kalau itu bedakan ya, ini kan dalam kondisi normal gitu ya. Kalau dalam kondisi normal, berdagang itu tidak boleh dibatasi. Ya, dalam kondisi normal ya. Dalam kondisi normal itu kan ada peranan unsur politikal ekonomi di sana ya. Politikal ekonomi sebagai diplomasi ya, sebagai diplomasi politik sebenarnya ya, diplomasi politik. Nah, itu sebenarnya yang menjawab itu bukan makroekonomi ya, tetapi politikal ekonomi ya, politikal ekonomi ya. Nah itu yang sekarang terjadi ya, seperti ini. Sekarang tuh yang terjadi kan semacam China ya dengan US gitu ya. Itu kan sebenarnya tidak pure economics banget gitu ya. Karena sebenarnya Cina itu kan efisien ya, negara yang efisien produksinya, ya bisa murah gitu kan, bisa menghasilkan produk-produk yang murah. Sementara US itu mahal pasti kan, karena wage di sana mahal gitu ya, dan seterusnya. Mungkin ada teknologi gampang dipindahkan ke Cina juga gampang, sehingga semakin lama perusahaan-perusahaan Cina atau produk-produk Cina itu sangat murah ya secara internasional gitu ya. Nah, untuk memfilter ini, banyak negara itu stop gitu ya, stop. Ya kalau tujuannya, ini lagi nggak bisa saklek juga ya. Kalau tujuannya maslahat mursalah gitu ya, semacam kita melindungi produk UKM, itu tidak ada masalah, karena yang kita utamakan adalah produksi domestik, benar nggak? Ya, dan itu bukan menghalangi Cina atau karena ada masalah tertentu buat kita. Tapi kalau itu untuk melindungi produksi domestik, itu silakan saja. Itu adalah hak. Ya, hak kita. Dan itu adalah kewajiban negara untuk bisa melindungi pelaku-pelaku UMKM. Atau misalnya ketika kondisinya misalnya infant industri yang masih bertumbuh gitu ya, masih bayi dan masih bertumbuh. Ketika kita ingin melindungi UMKM, itu tidak masalah. Misalnya sekarang maaf ya, misalnya banyak ke kampung-kampung di desa-desa itu Alfamaret, Indomaret gitu ya, atau retail yang di kota gitu ya, yang masuk ke kampung-kampung, itu boleh kita ada restriksi, tidak boleh nih masuk karena ini ranahnya flying field-nya warung-warung kelontong. Itu kan bukan boykot sebenarnya, itu kan penataan bahwa pasarnya mereka itu nanti di mana gitu ya. Disediakan pasar tertentu. Kalau di sini adalah pasarnya UMKM, ini hati-hati. Ini kita juga harus melindungi hajat hidup orang banyak. Ya, berapa banyak toko-toko kelontong misalnya yang gulung tikar gitu karena adanya gurita-gurita dari retail market itu. Jadi ini lagi-lagi itulah fungsinya kebijaksanaan ya, kebijakan itu kan seakar kata dengan kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan itu kan diukur tentu saja dengan kontekstualisasi ya, dengan adanya bagaimana konteks saat itu ya. Yang kita lindungi itu siapa? Orang segelintir orang atau banyak orang? Ya, yang kita interest itu ke golongan-golongan pengusaha gitu ya, atau
segelintir pengusaha atau masyarakat banyak. Nah, itulah kebijakan fungsi. Jelas ya? Itu kira-kira. Jadi prinsip efisiensi ekonomi to some extent ya tidak bisa kita terapkan secara amburadul gitu kan. Ini nggak efisien, ini siapa suruh jualnya lebih mahal gitu. Padahal dia kan pelaku kecil yang nggak bisa efisien secara ekonomi. Tapi tetap harus dilindungi karena itu menyangkut banyak orang. Ya, jelas ya? Jelas Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Pak, saya mau nanya Pak. Ya, betul, silakan. Saya pernah dengar terkait rokok. Rokok itu kan ibaratnya pemerintah kan menyarankan untuk tidak merokok, tapi di sisi lain banyak juga iklan terkait merokok dan lain-lain lah gitu Pak. Nah, pas ditanya kenapa tidak bisa menghilangkan rokok sepenuhnya, karena rokok itu salah satu dari pemberi pajak yang paling besar untuk Indonesia gitu. Nah, apakah benar gitu Pak, dengan cara ini Indonesia bakal lebih mendapatkan uang banyak dari pajak rokok tadi gitu Pak? Itu sih Pak pertanyaannya Pak. Itu bukan, ini secara keuangan ya, kita konteksnya ini. Itu fakta gitu ya, bahwa cukai rokok itu besar ya, cukai rokok itu besar. Dan itu bagi pemerintah gitu ya, itu memang buah si malakama gitu ya, buah si malakama gitu kan. Ketika merokok itu modorat lah gitu ya, modorat ya. Ya tetapi dari sisi pendapatan juga adalah pendapatan cukai itu besar sekali bagaimana. Nah, bagaimana menjebatannya sebetulnya? Sementara petani juga banyak loh, petani rokok itu banyak, petani tembakau ya, petani tembakau banyak. Coba apa tantangan? Saya punya riset loh dengan APTI ya, atau Asosiasi Pengusaha Asosiasi Petani Tembakau, saya pernah. Coba apa kira-kira solusinya? Kalau kita ingin bijak, kalian orang IPB loh. Kurang tahu ya Pak ya. Cuman memang kalau rokok dihilangkan pasti petani tembakaunya banyak yang kehilangan pekerjaan juga Pak. Ya, saya setuju juga kalau cukai rokok dinaikkan supaya, karena memang terlalu murah. Sehingga memancing rokok, kalau kalian cek ya di Susenas ya, Survei Sosial Ekonomi Nasional, itu kebanyakan golongan menengah ke bawah. Dan semakin kecil level of income-nya, mereka itu ternyata ya, rokok itu memiskinkan dalam tanda petik. Ya, mungkin karena orang stres gitu ya. No. Jadi porsi dari income itu besar. Rokok itu ya. Ya, penghasilan misalnya 1 juta gitu ya. Pengeluaran rokok bisa 200.000, 20% loh. Coba kalau 200.000 itu dipakai untuk pendidikan. Makanya saya setuju kalau misalnya cukai rokok dinaikkan. Tetapi kan ada buah si malakama yang lain. Ketika cukai dinaikkan, maka bagaimana nanti pabrik-pabrik ini belum tikar, sehingga petani juga banyak yang petani bisa kehilangan penghasilan atau pengangguran lah gitu ya. Kira-kira apa solusinya? Ini bisa dijawab orang-orang, bisa dijawab orang-orang Fateta. Ada orang Fateta nggak di sini? Sepertinya nggak ada. Nggak ada ya? Ada orang Fateta nggak? Nggak ada minor atau SC? Nggak ya? Nggak ada. Jadi solusinya, salah satu solusi ya, bahwa tembakau itu tidak harus jadi rokok loh. Tembakau itu bisa jadi kosmetik, ya. Tembakau itu bisa jadi bahkan sekarang ya pengobatan, medicine, bisa jadi parfum, bisa jadi yang lain. Nah, artinya apa? Kalau satu pohon industri, ini orang yang berbeda, kuatnya itu. Satu pohon industri tembakau gitu ya, bukan industri rokok. Industri tembakau, berarti kita tuh harus berpikiran, boleh nggak kalau petaninya kita harus lindungi mengenai tembakau, karena apa salah dengan tembakau? Setiap ini kan pasti ada manfaatnya kan? Setiap tumbuhan atau itu pasti ada manfaatnya gitu kan? Cuman selama ini memang masih jadi rokok gitu kan? Nah,
di satu sisi kita harus melindungi petani tembakau, dan sisi yang lain kita harus misalnya kurangi konsumsi rokok. Ya boleh tadi pajaknya dinaikkan atau cukainya dinaikkan sehingga ada disinsentif orang itu tidak merokok. Ya, sebagaimana di Eropa misalnya, satu bungkus itu 5 euro, 6 euro gitu ya. 5 euro, 6 euro itu sekitar 70-80 ribu. Di kita masih 20 ribu, 30 ribu. Jadi masih setengahnya itu loh. Masih setengahnya harga di kita itu. Dan itu banyak kan dikonsumsi hanya orang kaya, orang yang ini juga. Oke lah, itu kita naikkan, ya, sehingga ada disinsentif orang untuk konsumsi. Tapi bagaimana melindungi petaninya? Melindungi petaninya adalah kalau kebijakan nih. Bagaimana kita menggalakkan industri-industri tembakau yang bukan digunakan untuk produk rokok. Tadi ya, gelak. Ya, jadi saya itu dengan Pak Abdi ya, ada risetnya. Kita itu mencari sekarang produk-produk turunan tembakau itu selain untuk rokok jadi apa. Jadi ke depan ya, produk-produk tembakau ini petani itu jualnya bukan daunnya, tapi nanti ekstrak tembakaunya. Ya, mereka ekstrak sendiri itu ya, jadi misalnya cair ya, cairan nikotin ya. Di mana cairan nikotin ini bukan hanya buat tembakau, buat pabrik rokok. Ini buat nanti industri-industri kosmetik, industri-industri food aditif gitu ya, dan seterusnya. Itu kira-kira makanya kebijakan itu kita tidak serta-merta ini rokok haram segala macam, petani tembakau nanti kasihan. Makanya ini namanya yang tadi saya sebut maslahah mursalah. Kata Rasul nih, kalau kalian jadi pemerintah misalnya, kalian yang lebih tahu. Ya, kalian yang lebih tahu. Nah, kita harus cari. Karena pasti ada hikmahnya. Allah itu menurunkan menjadi tembakau itu tidak harus tidak semuanya jadi rokok. Ternyata ada ya. Nah, ini makanya saya tanya, dijawab oleh orang Fateta gitu. Kalau dari pohon industri itu bisa banyak sekali ya. Kayak ganja aja kan sebenarnya nggak harus jadi ganja kan, ternyata ada juga untuk yang lainnya ya. Jadi satu sisi memang kita harus awasi, tapi di sisi yang lain ternyata memang banyak hal-hal yang memang bermanfaat gitu ya. Itu kira-kira yang bisa saya jawab. Baik Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Baik. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri, kita tutup kuliah ini. Coba on cam dulu semua, coba. Masih hadir nggak? On cam dulu semua. Kalian harus perhatikan ya. Ada semua ya. Ini pada 40 orang nih, beberapa orang yang lain kemana nih? Keluar kayaknya. Yuninda mana nih? Yuninda nih. Yuninda mana nih? Yuninda. Yuninda. Iya Bapak. Ada nggak? Oh, kenapa? Ranadi mana nih? Ranadi nih. Ranadi mana? Ranadi mana nih? Ranadi. Halo. Wah, Ranadi nggak ada nih ya. Ranadi ada nggak? Ranadi. Tadi kayaknya ada Pak. Jawab pertanyaan Bapak, tapi mungkin nggak tahu nih Pak sekarang. Tadi ada ya. Oke, jadi kita itu ya. Anissa mana nih? Anissa nih. Anissa Nurul apa nih? Ada Pak, sebentar. Oke. Oke. Makasih ya. Sekarang udah juga. Kita akhiri kuliah ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Kita akhiri kuliah ini dengan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak.
Terima kasih, Terima kasih, Pak. Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Live ya.